tahun 2020 itu pun menikah dengan orang Python, menetap di Python, ngajarnya di Python. Jadi kesini ini ya ketika sudah kebetulan punya anak satu, namanya orang tua, cucunya masih satu, baru sering kesini, habis itu pulang lagi gitu. Jadi memang belum pernah sama sekali. Tahun 2020 itu. 2020 menikah ya Tante? Iya. 2020 menikah, 2020 sekitar Iya. 4 tahun. Iya. Sekitar 4 tahun lah. Katakanlah sejak menikah sudah terjun di masyarakat. Iya. Sekitar 4 tahun. Sekitar Langsung 4 tahun. tidak Itu. ada pengalaman di partai, Tidak. orang langsung dicaleg ya kan. Iya. Mungkin secara pengalaman Memang kurang. kurang Iya, banget memang kira-kira. kurang. Memang kurang. merasa berdosa atau merasa bersalah, cuma ya lagi-lagi ya mungkin ya memang ini yang harus dijalani sekarang. Sebenarnya saya berpikir kenapa awalnya tidak langsung mengiyakan kan, karena bisa jadi mungkin yang lain silahkan gitu. Khawatir ada yang benar-benar pengen dan sudah pengalaman untuk itu dan lebih mumpuni, ternyata ditunggu-tunggu ternyata tidak ada. Sampai hampir selesai itu jadi sama teman-teman di kantor DBC, minta tolong selesaikan Mbak ya untuk pendaftarannya. Jadi segera 1 minggu alhamdulillah selesai. Berarti itu sudah opsi terakhir lah katakanlah. Iya, opsi terakhir. Iya. Iya. Mau ketika memang sudah dari beberapa opsi yang ada itu sudah tidak mau. Iya, sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Entah kenapa saya juga berpikir 3 kecamatan ini perempuannya kok nggak ada yang mau maju. Itu sebenarnya sangat apa ya, miris ya. Tapi mungkin memang juga selain apa yang saya pikirkan, mungkin mereka juga berpikir yang sama, pengalamannya dan juga dari segi akomodasinya juga masih Kami sempat gini di tahun 2019, pemilu tahun 2019. Jadi di Bondowoso sama untuk sementara yang di Bondowoso yang sempat kita mini riset lah, katakanlah mini riset caleg perempuan, bagaimana tantangan dan peluang caleg perempuan berkontestasi di pemilu tahun 2019. Ternyata kondisinya hampir sama dengan pemilu hari ini di Probolinggo. Jadi 7 dalam satu dapil ada 7 orang, 2 perempuan, 3 di mana laki-laki. Ada yang 7 dari 7 ada yang 4 laki-laki, 3-nya perempuan. Tapi dari beberapa dapil di Bondowoso, ternyata ketika dikaji, dilihat ulang, kasusnya hampir sama Mbak gitu. Iya. Maksudnya yang perempuan ya. Yang perempuan. Iya. Pengalamannya sedikit. Secara kaderisasinya tidak bisa ada yang tidak maksimal, pasif kaderisasinya, ada yang memang tidak pernah sama sekali ikut partai, sama seperti Mbak mungkin tidak pernah ikut partai namun moro-moro langsung diajak. Oh iya. Setelah itu pada akhirnya ya hanya pelengkap saja, dan hal tersebut sih mungkin dampak positifnya ada pengalaman dan sebagainya. Tapi ada salah satu caleg yang mengaku bahwa memang dia melakukan dengan seadanya dan semampunya gitu. Kadang kalau sudah sibuk dengan pekerjaannya ya sudah gitu.
gitu. Karena kalau pekerjaan itu yang saya ingat dari dua caleg itu, yang satu itu jual gorengan, yang satunya itu intinya itu sama-sama dagang, Pak, pedagang-pedagang kecil. Untuk dikatakan UMKM lah, Iya. untuk dikatakan UMKM itu jauh. masih tidak masuk kriteria barangkali. Nah, jadi melihat dari situ memang di lain sisi keberanian untuk ikut berkompetisi memang perlu diapresiasi. Hanya saja ketika perempuan yang ada keberanian untuk ikut berpartisipasi, namun ya secara keilmuan, maksudnya ketika ada pemilu lalu ayo caleg gitu, tapi keilmuannya masih belum ditata. Itu barangkali menurut kita waktu kajian kurang maksimal untuk bagaimana membuat keterwakilan perempuan itu semakin kuat di pemerintahan baik tingkat daerah maupun provinsi. Mungkin dari pengalaman Mbak ketika ini kan sudah tinggal berapa bulan? Berapa hari? Berapa hari? Berapa hari? Iya. Tanggal 24 ya. Berapa hari? Harlah sudah tinggal belasan hari, kalau pemilu masih 20-an ke atas ya. Setelah itu langsung. Mungkin secara kita ingin melihat, kalau secara pengalaman kan cukup jelas pengalaman dan keilmuan. Mungkin secara finansial beratnya secara finansial, mau tidak mengeluarkan uang gitu. Tapi kan ini sudah kadung kecebur gitu, kadung basah, jadi kan pasti ada semacam tekanan barangkali. Mungkin ceritanya itu ya kita ingin. Saya pribadi ya. Kalau saya pribadi saja. Murni dari awal memang tidak ada tekanan apa-apa, karena kembali ke pribadi masing-masing ya. Dan dalam segi uang, orang kan beda-beda. Kalau saya menilainya keperluan mengeluarkan uang itu ketika mengumpulkan masyarakat, ketika sosialisasi, mungkin mereka kan datang paling tidak butuh suguhan untuk makan, untuk apa, atau kenang-kenangan semacam jilbab atau apalah kan begitu. Itu kan juga butuh uang meskipun sedikit lah, atau apalagi orang banyak, apalagi ada beberapa desa, ada di setiap desa ada beberapa dusun, itu kan sangat butuh banyak akhirnya gitu, sangat butuh banyak. Tapi kalau memang dari seperti saksi dan lain-lain itu memang sudah dari partai semua, sudah ada. Seperti apa yang dari partai? Saksi semua, kalau saksi dan lain-lain yang sudah ditunjuk partai kan sudah ada dari partai semua. Tapi untuk kampanye istilahnya ya kan harus dari diri pribadi, istilahnya dari pribadi ya semampunya. Kalau saya memang mampunya segini, saya tidak mampu untuk, sebenarnya sudah buat seperti banner, sudah buat ya, sudah desain, sudah, cuma lagi-lagi mungkin mau dipaksakan untuk nyetak dan ditaruh di mana-mana kan. Sekarang lebih tertata ya tempatnya, itu sudah misalkan saya nomor 6 itu tempatnya di mana, di depan rumah saya bahkan saya tidak naruh juga gitu untuk bannernya. Sebenarnya bisa walaupun hanya beberapa titik gitu. Cuma lebih memilih dari saya, suami dan keluarga, sudahlah tidak usah banner, mending stiker saja. Terutama saya pribadi memang yang menolak, karena lagi-lagi itu masyarakat itu butuh edukasinya, butuh tidak semerta-merta ngasih uang dan foto, tapi kan mereka juga punya hati ya, mau milih siapa ya terserah mereka. Jadi saya lebih memilih door to door ke per rumah, jadi tidak secara flur gitu dikumpulkan itu enggak. Jadi timnya keluarga. Kalau melibatkan tim yang lain yang masih butuh hal-hal yang lain gitu, butuh pelengkap yang lain gitu. Selama ini tidak ada tekanan apa-apa.
Tapi selama laporan untuk akomodasi terkait laporan ke partai, ya laporan, karena memang ada dana yang dikeluarkan memang kan. Gitu. Dana untuk Kampanye, iya. Dana kampanye itu yang meskipun dikeluarkan uang pribadi itu tetap laporan partai. Iya, laporan. Karena memang setiap dari calon itu kan diminta NPWP dan lain-lain gitu. Jadi kalau pemahaman saya dulu sebelum terjun ke sini dengan sekarang, kalau dulu lebih menakutkan sepertinya ya gitu. Nyalek dan partai itu menakutkan dan begini. Kalau sekarang ya enjoy saja, ya diikuti, ternyata tidak semenakutkan itu. Ya memang kalau berkompetisi ya pasti ada lah hal-hal, tapi kembali ke diri masing-masing. Untuk kira-kira untuk sampean sendiri itu sebelumnya itu dalam kajian politik sering kan, dalam kajian isu-isu politik pemerintahan, karena sebenarnya kan pada edisi kita hari ini ingin melihat keterwakilan perempuan di legislatif khususnya, secara lebih umum keterwakilan perempuan di pemerintahan daerah. Kita mau spesifikkan, fokuskan ke daerah saja, di pemerintahan daerah, karena sejauh ini secara regulasi pemilu di PKPU nomor 10 dan undang-undang pemilu, ternyata memang perempuan itu kan salah satu syarat partai bisa berkompetisi dalam pemilu itu harus memenuhi 30% keterwakilan perempuan. Ya, 30%. Makanya itu perlu untuk memaksimalkan keterisian baik laki-laki atau perempuan, khususnya perempuan, karena beberapa isu kebijakan yang itu berkaitan dan sangat dekat dengan perempuan perlu kiranya perempuan ikut ambil untuk kebijakan, misal seperti stunting dan terus lapangan pekerjaan perempuan gitu. Masuk kalau di daerah Beton dan Keraksan sendiri, tenaga perempuan kan yang itu digunakan di bagian gudang untuk pabrik rokok kan. Oh iya. Ketika sudah sore itu iya. Kalau ada call khusus untuk angkutan sudah standby semuanya ya. Itu kan secara gaji ketika dilihat cukup ada perbedaan, namun secara kerja kan tetap sama, jam kerja tetap sama, tapi semacam ada ketimbangan gender antara laki-laki sama perempuan. Barangkali beberapa isu-isu yang kayak gitu yang perlu hadirnya perempuan di ranah parlemen. Tapi ternyata 30% itu tidak maksimal, karena nyalonnya itu kan 30% itu kan waktu nyalon. Ya. Jadi ketika jadi itu bisa jadi 1%, 1% ataupun DPRD 5%, karena kan seperti yang saya sampaikan tadi, calonnya calon pelengkap, bukan potensial ataupun incumbent tadi. Karena seperti yang saya sampaikan, bukan tidak mau untuk positif thinking dapat banyak suara, tapi kan sudah gak ada pengalaman tapi ditawarin untuk maju. Ini kan berarti kan bisa saya simpulkan masih tidak maksimal kaderisasi di partai. Ketika maksimal kan pastinya partai sudah bisa menyiapkan kader terbaik. Mungkin dari
tanggapan Mbak sendiri. Kita minta tanggapan Mbak bagaimana melihat pola barangkali kayak partai, kalau bahasanya salah satu pegiat pendukung perempuan dan tokoh politik Bu Fitri itu mengatakan ya pemerintah itu hanya pemerintah partai itu hanya ketika kekurangan untuk memenuhi 30% ya ambil gitu, tapi secara keilmuan dan potensinya kurang gitu. Mungkin tanggapan Mbak mengenai hal-hal yang seperti itu bagaimana? Sekedar tanggapan. Ya, sebenarnya saya pernah bertanya, mungkin enggak seperti saya ini memungkinkan untuk jadi. Saya pernah tanya. Kebetulan kan teman-teman yang ada di kantor PPC kan kebetulan ada yang alumni juga dan di Nurjati. Dan saya tanya, ya mungkin bisa jadi, Mbak, bisa jadi gitu. Itu kan tergantung dari suara rakyat dan juga loyalnya terhadap masyarakat bagaimana gitu. Kembali tadi kalau masalah kaderisasi itu memang iya saya akui kebanyakan memang kurang, selama ini kurang. Entah kalau meskipun saya tidak berbicara partai, mungkin kebanyakan kalau teman-teman perempuan itu lebih memilih untuk tidak terjun ke sana ataupun terjun lebih itu kan sebenarnya kayak teman-teman saya itu banyak juga ikut partai, ikut andil lah meskipun tidak nyata itu banyak juga. Tapi yang saya pertanyakan kenapa kok ketika mereka sudah pengalaman di sana kok bukan mereka yang menyalonkan diri gitu. Padahal kan sudah banyak pengalaman dan kemudian menjadi seperti sekarang ini kok bisa satu dapil bahkan beberapa dapil itu bahkan kurangan caleg perempuannya gitu. Padahal sebelumnya teman-teman yang lain banyak yang ikut pengkaderan di sana. Kalau saya memang nggak pernah karena faktor latar belakang saya sendiri kan ya. Kalau yang lain bahkan teman-teman saya juga sebenarnya banyak meskipun bukan di partai saya itu banyak yang ikut, tapi nggak ada yang nyalon. Ya entah pertimbangannya apa ya saya kurang paham juga. Ya harusnya kalau menurut saya memang ya mirisnya di sana ya, ketika perempuan itu punya peluang dia sudah memilih mau lebih ke ranah publik untuk awal mengikuti proses kaderisasi itu sudah secara maksimal, ketika merasa sudah punya ilmu yang mumpuni. Kalau masalah finansial menurut saya itu bisa kan tergantung pribadi masing-masing dalam bentuk bagaimana kampanyenya. Saya rasa harusnya ikut andil di bagian terdepan harusnya. Jadi biar tidak terjadi seperti sekarang terjadinya maka jalan melengkap rata-rata. Door to door itu secara kekeluargaan atau ada di luar keluarga? Di luar. Jadi keluarga. Maksudnya di sekitar sini, ke tetangga-tetangga, ke rumah-rumah, saudara-saudara kok ke teman-teman gitu juga minta tolong. Sejauh ini sudah berapa kecamatan dari 3? Kalau saya berarti 3 kecamatan, cuma mungkin tidak sampai semuanya, jadi belum sampai ya 90% sangat jauh. Sangat jauh. Yang penting usaha dulu. karena kalau saya tidak memikirkan saya sendiri, karena memang ya tanggung jawab saya ke partai. Ilmu sudah dapat, kemudian secara cuma-cuma kan dapatnya ilmunya, kemudian ya kalau proses pencalonan itu pendaftaran butuh mengeluarkan pendaftaran ini, butuh dana ini itu kan sudah biasa ya.
namanya juga mau dapat ilmu dan pengalaman itu sudah biasa. Jadi apa namanya, apa tadi, tanggung jawab tepat. tanggung jawabnya. Jadi lebih bagaimana di partai saya presiden saya siapa, kemudian siapa saja yang apa namanya yang maksudnya yang sering ketika memberikan ilmu kepada saya terkait partai, itu yang saya salah satunya saya perjuangkan. Jadi tidak memikirkan saya pribadi. Kalau saya ya sudah, meskipun karena itu bukan masalah finansial, bukan, ilmunya masih kurang, kemudian kontribusi ke masyarakat masih belum. Jadi mendingan sudah jelas gitu, yang sudah jelas. Kalau saya memberikan ke sana presidennya siapa, kemudian calon-calon yang lain siapa. Milih saya alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma untuk sekarang memang saya lebih sering di sini daripada di Payuto. Paling tidak kan untuk jalannya itu perlu waktu yang lama karena door-to-door tadi. Untuk ngajar sudah tetap ada vakum untuk sementara? Masih tetap. Di berapa lembaga? Saya kebetulan di Madrasah Diniyah. Kebetulan Madrasah Diniyah itu kan istilahnya guru Nusantara ya kalau di Nur, jadi pindah-pindah tempat. Jadi cuma 2 hari tapi full. Kemudian malam di bidik misi. Udah. Di kampus sudah tidak lagi sekarang. Mulai tahun 2022 sudah tidak di kampus. Sekarang bukan dosen tetap. Sempat di kampus? Kenapa? Sempat di kampus? Sempat di LIK, kemudian di apa? Ekonomi Syariah juga. Ada yang ditambahin? Mungkin terakhir, Iya. harapannya ke depannya bagaimana? Harapannya Iya, untuk harapannya ibu ke depannya. Untuk- Atau ada yang pengen disampaikan lagi dari pertanyaan-pertanyaan selain Oh, pertanyaan-pertanyaan yang sudah iya. kami sampaikan tadi. Secara pribadi kenapa dari awal saya ceritakan ini sebenarnya bukan suatu yang salah, cuma mungkin kebanyakan orang itu harusnya kan orang yang memang benar-benar yang sudah paham tentang politik yang harusnya maju. Iya. Dan kenapa saya maju sebenarnya antara salah dan tidak salah itu ya. Cuma mungkin orang lain beranggapan ya keliru, harusnya bukan Anda kan begitu. Jadi yang memang selama ini memang sudah dan pelajaran untuk saya ke depannya bagaimana ya untuk ikut pelatihan atau seminar-seminar tentang politik kalau memang monokoli di situ gitu. Kalau memang jalannya di situ nanti ya harus ditekuni kembali gitu. Bahkan saya sempat saya kan tidak pernah cerita ini bahkan tidak sowan ke guru minta tolong, tidak, bahkan saya menutupi gitu. Bahkan saya kan kebetulan di SPTRI ya, Santri Patriark Panji Pelopor itu kan di bawahnya DIA. Beliau saya tidak cerita, bahkan beliau itu tahunya dari Mbak Rara yang di PKB itu. Jadi tanya, gini mohon doanya saja. Saya cuma harap berlengkap. Oh nggak apa-apa Mbak, anggap itu pengalaman gini gitu. Kebetulan kan sering sama beliau ketika ada SPTRI. Paling tidak melihat beliau ketika beliau dulu bagaimana kan begitu. Keseharian beliau kemudian ilmunya beliau paling tidak kan ingin setidaknya meskipun tidak di birokrasi, paling tidak bagaimana sih perempuan itu yang harusnya multiperan di rumah, di ranah domestik, di publik juga bisa, meskipun ya tidak di kursi DPR, tapi bagaimana sekiranya bisa menyuarakan aspirasi dari rakyat. Paling tidak mungkin kalaupun tidak jadi di DPR, mungkinlah karena sempat pernah terjun ya, pernah belajar atau apa, atau mungkin pernah dilihat orang ini loyal terhadap partai, orang ini mungkin bisa diambil hikmahnya, atau syukur-syukur mungkin pernah
kalaupun tidak punya posisi tapi kan sempat kenal, jadi minta tolong untuk di masyarakat sana bagaimana, kan itu sudah salah satu bisa membantu menurut saya. Itu jadi harapan kedepannya terutama untuk para perempuan ya gitu ya, harus memberdayakan diri lebih, bagaimana kita itu lebih terdidik lagi, lebih sadar diri bahwa ya mungkin dengan adanya mayoritas laki-laki yang ada di parlemen, kesadaran diri kita mungkin yang kurang, kesadaran diri kita. Jadi saya berharap untuk saya pribadi ya lebih kedepannya lebih aktif di organisasi, kemudian lebih belajar juga terjun ke masyarakat. Dan untuk teman-teman perempuan yang lain yang sudah melewati proses melebihi dari saya, yang monggo dipersilahkan ya, bagaimana sekiranya semuanya pemimpin tidak laki-laki. Mungkin ada yang kelewat barusan. Iya silahkan. Saya baru ingat tentang ada nggak stigma dan pandangan-pandangan tidak kata-kata yang tidak mengenakan dari masyarakat setempat ataupun beberapa pihak yang cukup tidak enak lah pandangannya, karena tidak sudah biasanya hampir terjadi di beberapa tempat ketika perempuan mencalonkan diri jadi caleg, kepala desa ataupun dan sebagainya, stigmanya cukup kental. Mungkin pengalaman yang dirasakan saat ini. Kalau istilahnya diskriminasi terhadap perempuannya gitu ya. Iya. Belum pernah, kalau saya alhamdulillah tidak pernah merasakan itu, meskipun mau ketemu dengan saudara tetangga yang laki-laki tidak merupakan perempuan. Cuma yang menjadi mirisnya pemilu itu identik dengan uang. Itu yang justru yang menjadi ketika misalkan ngasih stiker gitu ya, minta tolong ini kemudian kasih tahu edukasinya seperti ini, kemudian nanti kalau nyoblos itu kan kalau DPRD itu warna hijau, kalau ini calonnya presidennya ini, tapi kembali lagi terserah pada pribadi masing-masing gitu. Ada sebagian ya mau dikasih berapa uangnya gitu. Kalau saya murni memang tidak ke arah sana gitu. Jadi ya wajar kalau mau tidak dipilih ya silahkan gitu. Tapi selama ini yang saya dengarkan cuma bercanda. Tapi kalau masalah itu perempuan kok nyalon enggak ada. Selama ini yang saya temui itu alhamdulillah mensupport semua. Tidak ada kalau masalah sudut pandang gender antara laki-laki dan perempuan di kepemimpinan, berarti nggak ada untuk selama ini, tidak pernah dirasakan Mas ya? Iya, ya pasti ada ya, mungkin ada cuma ya baru langsung ke saya itu nggak ada. Kebetulan alhamdulillah welcome semua dan mendukung semua. Yang ada cuma dikasih berapa ya, itu kemarin sempat diceritakan juga sama Bu Suprati. Oh iya. Kalau beliau itu kan sudah lama di Kades. Iya, sudah di desa, beliau sudah lama sekali gitu. Cuman beliau sudah vakum, ngajarnya juga sudah vakum kan. Beliau sudah banyak relasinya, sudah banyak, masyarakat sudah banyak yang kenal. Gampang kalau beliau. sambil di itu aja Pak. Oh iya. Sudah cukup barangkali kalau misal ada yang kurang nanti ada yang kelewatan, lupa